ya, menjaga keseimbangan dari segala apa yang kita perbuat selama kita melaksanakan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat dan pemirsa. Alhamdulillah, hari ini kita kembali memberikan sedikit dan berbagi tentang dari hakikat berpuasa. Yang jelas semua untuk kaum muslimin dan muslimat pasti paham dan mengetahui hakikat dari sebuah berpuasa. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, hakikat berpuasa ya. Apakah yang dimaksud dengan hakikat berpuasa? Ya, hakikat berpuasa utamanya adalah mengendalikan emosi diri kita, juga menjaga keseimbangan, ya, menjaga keseimbangan dari segala apa yang kita perbuat selama kita melaksanakan ibadah puasa. Terus, apakah setelah berpuasa kita tidak berbuat baik? Ya, paling tidak kita juga telah ukur ya, di bulan puasa itu telah ukur. Kalau dia berbuat baik, kenapa berbuat buruk lagi, gitu ya. Ya paling tidak kita harus berbuat lebih baik lah. Artinya kalau kebiasaan hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Termasuk juga dalam berpuasa. Berpuasa harus lebih baik daripada tahun yang kemarin. Ya, perbuatan kita pun begitu ya, perbuatan kita itu harus lebih dari tahun-tahun kemarin itu ya. Jadi paling tidak kita bisa mengubah sikap, ya, sikap kita sebagai orang muslim. Paling tidak seperti yang saya katakan tadi, bisa mengendalikan diri kita sendiri, tidak mudah terpancing emosi. Separah apapun pancingan dari sebuah emosi itu ya, atau masalah yang kita hadapi, kita harus bisa menghadapi masalah itu dengan kepala dingin. Kita berpikir pun harus begitu, tidak boleh istilahnya gerusa-gerusu. Pertimbangkanlah sebelum bertindak. Pertimbangkanlah sebelum bertindak. Kenapa? Kalau kita bertindak dengan tanpa pertimbangan atau melakukan sesuatu tanpa ada perhitungan, nanti pun akibatnya akan fatal kemanapun kita. Juga ini kalau mencari sebuah pertemanan atau pertemanan, itu betul-betul kita harus bisa memilah dan memilih, ya. Kita harus bisa memilah dan memilih antara satu dan satunya. Maksudnya begini, kita cari teman itu jangan hanya memandang dari segi fisik, segi wajah, ataupun memandang dari segi pakaian. Ya, pakaian itu bisa kita kayak, kalau pakaian, semua orang bisa membeli pakaian yang bagus. Tapi kalau kita memandang secara pakaian, fisik, begitupun juga fisik
kita cari teman, ya visinya kekar, itu belum tentu kalau dia kekar. Loh. Makanya kalau kita cari sebuah pertemanan itu lebih waspada dan lebih berhati-hati, gitu ya. Dan juga paling tidak punya teman itu bisa kita ajak untuk bertukar pikiran, bukan hanya dalam enjoy saja, ya paling tidak ya untuk segala situasi. Artinya kalau kita punya teman bisa mengetahui ya keseharian kita, bisa mengetahui sifat-sifat kita, terus kebiasaan kita, aktivitas kita harus betul-betul kita ketahui. Jangan begini Mbak saya, jangan cari teman yang hanya melihat dari segi luar saja, loh, maksud kami. Makanya kembali ke hakikat berpuasa. Hakikat berpuasa paling kita harus bisa mengendalikan emosi diri kita. Kita harus bisa mengendalikan emosi diri kita. Karena berpuasa itu bukan hanya menahan dahaga, menahan lapar, bukan hanya makannya malam atau setelah maghrib itu, tapi paling tidak orang berpuasa bisa mampu mengendalikan emosi diri kita sendiri, bisa mampu mengendalikan emosi diri kita sendiri. Karena berpuasa itu banyak sekali rintangan, ya banyak sekali rintangan yang harus dihadapi, baik dari luar ataupun dari dalam, ya begitu ya. Karena apa? Berpuasa itu kalau di luaran tuh godaannya itu sungguh luar biasa sekali, godaan di luar. Belum lagi kalau godaan dari dalam, dari rumah tangga kita, dari putra putri kita, itu lebih bahaya lagi, ya. Karena apa? Karena dalam rumah tangga kita pasti akan menghadapi sebuah problematika, ya, dalam membina ataupun membimbing putra putri kita, ya. Karena di bulan puasa memang itu kita banyak sekali tantangan, betul-betul banyak sekali tantangan, ya. Tapi tantangan pun akan menyesuaikan dengan kemampuan kita, ya, sesuai dengan kemampuan kita. Dan kita percaya bahwasanya itu kalau Tuhan itu menguji umatnya pasti tidak melebihi dari batas kemampuan umatnya itu sendiri. Begitu pula dalam cobaan di lingkup keluarga itu, ya, pasti tidak akan pernah keluar dari jalur. Makanya di bulan puasa ini mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita, ya. Paling tidak kita meningkatkan sosiali kita, ya, bersolidaritas kita itu dalam berpuasa. Karena apa? Karena kita di lingkup orang-orang muslim itu, ya, itu orang-orang muslim. Makanya di bulan puasa ini mari bersama-sama kita saling mengasihi, saling berbagi. Karena di bulan puasa ini bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh keistimewaan. Apalagi sebentar lagi memasuki
hari yang ke-10, hari yang ke-10 sebentar lagi. Mari bersama-sama kita meningkatkan iman dan takwa kita, apalagi nanti sebentar lagi udah ada Lailatul Qadar itu ya, Nuzulul Quran. Itu makanya di bulan puasa ini mari bersama-sama kita meningkatkan rasa sosial kita, banyak-banyaklah untuk berbagi. Gunakan bulan puasa ini untuk meningkatkan keimanan kita ya. Sekali lagi kita tekankan, gunakan untuk menambah keimanan kita. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, kiranya uraian kita hari ini kita cukup sampai di sini dulu. Insya Allah kita ketemu lagi di lain waktu, yang juga di lain tema. Akhir kalam, bidina serta mustaqim, wastabiqul khairat, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.